Saudara, Istana Konstantin Saint Petersburg menjadi saksi sejarah saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam suasana yang hangat dan juga penuh simbol diplomasi yang tinggi. Pertemuan berlangsung pada Kamis siang waktu setempat. Ketika handshake terjadi, ada tradisi khas Rusia yang sangat menarik, di mana mereka saling melewatkan koin melalui genggaman tangan. Simbol ini melambangkan persahabatan dan juga penghormatan mutual dari kedua negara. Kemudian, Presiden Putin juga memberikan kepada Prabowo sebuah pedang perwira sebagai simbol kehormatan dan kepercayaan yang sangat tinggi dalam tradisi militer Rusia. Sambutan itu menegaskan kesan hangat dan juga penuh dengan penghargaan. Dan sebagai balasannya, Presiden Prabowo menyerahkan patung Garuda sebagai simbol kedaulatan dan semangat bangsa Indonesia. Tidak hanya itu saja, ia juga menghadiahkan keris Bali, senjata tradisional warisan budaya yang dibuat oleh pengrajin ternama. Hal ini menunjukkan kekayaan budaya Nusantara serta penghormatan secara mendalam. Kemudian mengutip dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia kini kembali menguat. Ini menunjukkan iklim kerjasama yang sangat positif dalam bidang ekonomi, teknologi, pertahanan, bahkan nuklir. Selanjutnya pertemuan mereka dilanjutkan dengan jamuan makan negara dan pidato Prabowo dalam Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Sebuah babak penting dalam diplomasi aktif Indonesia yang mengedepankan kemitraan strategis di pentas global. Saudara, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 yang memberikan fleksibilitas kerja untuk aparatur sipil negara atau ASN baik dari segi waktu maupun lokasi kerja. Aturan ini mulai berlaku sejak 21 April 2025. Fleksibilitas itu memungkinkan ASN untuk bekerja dari rumah, dari kantor maupun dari lokasi lain. Di luar kantor penempatan seperti kantor utama, unit pelaksanaan teknis, atau kantor penghubung daerah hingga maksimal 2 hari dalam 1 minggu. Namun tetap menekankan bahwa kinerja dan izin atasan langsung menjadi batasan utama untuk menerapkannya. Kemudian staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Estiarti Haryani menyambut baik kebijakan ini. Karena menurutnya fleksibilitas seperti work from anywhere bisa meningkatkan produktivitas dan memberikan ruang bagi ASN supaya lebih fokus dalam melayani masyarakat. Sementara itu, Deputi Kemen PAN-RB Nani Murwati menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel ini bukan hak otomatis, melainkan diterapkan atas dasar kebutuhan instansi serta karakter tugas dan tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, ASN kini memiliki pilihan untuk bekerja secara adaptif tanpa harus selalu hadir di kantor. Namun penerapannya akan tetap bergantung pada evaluasi kinerja dan persetujuan dari atasan mereka langsung. Saudara, 2 pejabat tinggi di Jawa Barat, Ono Surono dan Deddy Mulyadi, memiliki pendekatan berbeda dalam menangani korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Muncul, Purwakarta. Sebanyak 69 rumah rusak dan 83 kepala keluarga terdampak dalam bencana ini. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang mendatangi lokasi dan meninjau kondisi pengungsian. Ia pun berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan bantuan logistik, namun masih menunggu prosedur dan status tanggap darurat. Sementara Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, langsung bergerak cepat mengambil keputusan dengan sangat cepat. Ia pun memerintahkan relokasi seluruh korban ke lahan milik PT PN seluas 1,5 hektar dan membangunkan rumah panggung baru untuk mereka semua. Selama menunggu pembangunan, warga juga mendapatkan bantuan uang kontrakan sebesar 10 juta rupiah. Deddy Mulyadi menegaskan langkah cepat dan tepat diambil agar warga tidak resah dan masalah bisa segera terselesaikan.
Saudara, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan untuk mengenakan atribut dan seragam yang menyerupai TNI Polri atau lembaga pemerintahan. Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Batiar menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk menjaga kewibawaan negara serta mencegah potensi adanya penyalahgunaan atribut resmi. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Pemuda Pancasila Arif Rahman menyatakan bahwa seragam loreng oranye milik organisasinya bukanlah tiruan dari seragam militer. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tentara oranye yang memakai pakaian loreng seperti mereka, sehingga perbedaan warna dan desain yang sangat mencolok. Arif itu juga menambahkan bahwa seragam loreng orange ternyata memiliki makna historis karena sejak ormas itu berdiri pada tahun 1958 oleh kalangan TNI untuk menghadang komunisme. Hingga ia juga meminta Kemendagri mengundang perwakilan ormas sebelum menerapkan kebijakan agar bisa dibahas secara bersama, dilegalisasi ataupun diseragamkan sesuai dengan kesepakatan. Arif juga menilai justru ormas lain yang mengadopsi pakaian mirip aparat lebih layak mendapatkan perhatian. Pemuda Pancasila mendukung penuh aturan jika tetap mempertimbangkan identitas historis mereka. Arif mengatakan seragam loreng tersebut berbeda signifikan dengan seragam TNI Polri, baik dari sisi warna maupun konteks budaya dan juga sejarahnya. Saudara, peringatan serius datang dari Ayatullah Ali Sistani, ulama Syiah paling berpengaruh di Irak. Terkait konflik Iran-Israel, ia menyatakan bahwa serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, bisa memicu kekacauan yang sangat besar di seluruh kawasan Timur Tengah. Sistani menegaskan serangan semacam itu akan membawa konsekuensi yang mengerikan dan juga meluas ke semua negara di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya retorika keras. Menteri Pertahanan Israel bahkan menyatakan bahwa Khomeini tidak bisa terus hidup setelah serangan rudal Iran mengenai sorok rumah sakit di Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga melaporkan sempat mencegah rencana serangan terhadap Khomeini, meskipun dirinya memberi tenggat sekitar 2 minggu untuk menentukan tindakan militer terhadap Iran jika situasinya semakin memburuk saja.